Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhrimi yudhallilu. Babun ini bab fil muhrim, di dalam orang yang ihram, yudhallilu, membuat naungan siapa orang yang ihram, atau bernaung siapa orang yang ihram. Haddasana Ahmad ibnu Hambalin, haddasana Muhammad ibnu Salamah, an Abi Abdurrahim, an Zaid ibni Abi Unaisah, an Yahya ibni Husainin, an Umi Husain, haddatsathu, cerita siapa Umi Husain, atau menyampaikan hadis siapa Umi Husain hu pada Yahya. Qalat, berkata siapa Ummu Husain, hajajna, haji kami, Umi Husain dan sahabat yang lain, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajjatal wada', pada haji pamit, haji wada' tahun 10 Hijriah. Fara'aitu, melihat aku, Umi Husain, Usamata, pada Usamah, wa Bilalan, dan Bilal, wa ahaduhuma, dan salah seorang keduanya, Usamah atau Bilal, iku akhidun, orang yang memegangi, bihitomin nakotin Nabi, pada talinya atau kendalinya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu, dan yang lain, iku rafi'un, orang yang mengangkat, saubahu, pada pakaiannya akhor, liyasturahu, untuk menutupi siapa akhor, maksudnya menaungi siapa akhor, hu, pada Nabi, minal harri, dari panas, dari terik matahari, hatta roma, sehingga melempar siapa Nabi, jamrotal aqobah, pada jumroh aqobah. Umi Husain menyampaikan hadis kepada Yahya. Umi Husain berkata, kami haji bersama Nabi, yaitu haji wada'. Waktu haji wada', saya melihat Usamah dan Bilal, salah satu dari dua orang ini memegangi kendali untanya Nabi, dan yang satunya atau yang lainnya mengangkat pakaiannya untuk menaungi Nabi dari panas matahari, sampai Nabi melempar jumroh aqobah. Jadi orang yang berpakaian ihram, baik ihram untuk umroh maupun untuk haji, itu boleh membuat naungan. Kalau seperti sekarang yang lebih mudah, yang membawa payung, itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu kalau pakai topi, atau juga peci, atau mungkin kain yang langsung ditempelkan di atas kepala, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak nempel kepada kepala, itu boleh. Seperti Nabi juga dinaungi oleh salah satu dari dua orang, yaitu Bilal atau Usamah. Babul ightisali,
babnya mandi lil muhrim bagi orang yang berpakaian ihram. Mandi misalnya mandi jenabat. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malikun an Zaid ibni Aslam an Ibrahim ibni Abdullah ibni Hunain an abihi anna Abdullah ibn Abbas wal Miswar ibn Mahromah iku ikhtalafa berselisih keduanya bil abwa di abwa. Abwa itu nama tempat. Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Mahromah keduanya ini berselisih waktu di abwa. Jadi antara Abdullah bin Abbas dan Miswar ini ada perbedaan dalam masalah mandinya orang yang berpakaian ihram atau orang yang ihram. Faqala berkata sapa Abdullah ibnu Abbasin, yaghsilu membasuh siapa al-muhrimu orang yang ihram ra'sahu pada kepalanya orang yang ihram. Wa qala berkata siapa al-miswaru miswar la yaghsilu tidak membasuh atau tidak boleh membasuh siapa al-muhrimu orang yang ihram ra'sahu pada kepalanya orang yang ihram. Nah, disinilah perselisihannya antara Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Mahromah. Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang ihram itu waktu mandi boleh membasuh kepalanya. Tapi kalau Miswar beda, orang yang ihram waktu mandi tidak boleh membasuh kepalanya. Fa'arsalani mengutus ini kepadaku Abi sapa Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub kepada Abi Ayyub al-Ansori orang Ansor. Fawajjatuhu menjumpai aku Abi hu pada Abi Ayyub yaghtasilu sedang mandi sapa Abu Ayyub bainal qarnain di antara dua tanduk. Nah, dua tanduk ini dua tiang yang ada di pinggir sumur yang biasanya ini kalau sumurnya orang desa dulu terus untuk kerean. Jadi ada sumur, nah kanan kirinya ada tiang, ini yang dimaksud tanduk, dua tanduk. Nah, terus tengahnya di sini ada kayu atau besi untuk kerean, nah biasanya untuk nimba. Nah, Abu Ayyub waktu itu mandi di antara dua itu, dua tiang. Tapi bukan pas di atas sumurnya ya, di sebelahnya sumur. Wahwa dan dia Abi Ayyub iku yus taruh ditutupi sapa Abi Ayyub bisaubin dengan pakaian. Fasalam tu memberi salam aku Abi atau uluk salam aku Abi alaihi pada Abu Ayyub. Faqala berkata siapa Abu Ayyub, man siapakah hadza ini? Siapa ini yang uluk salam ini? Fakul itu berkata aku, Abi, ana aku, iku Abdullah ibnu Hunain.
Abdullah bin Hunain. Arsalani mengutus nih kepadaku Abi, ilaika kepada engkau Abu Ayyub, sapa Abdullah ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas. As'aluka bertanya aku, Abi, kepada engkau, Abu Ayyub, kaifa bagaimana, iku kana ada, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku yausilu, membasuh siapa Nabi, roksahu pada kepalanya Nabi, wahua dan Nabi iku muhrimun orang yang berpakaian ihram atau dalam keadaan ihram. Jadi setelah antara Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhromah itu ada perbedaan pemahaman di dalam mandinya orang yang ihram. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas menyuruh saya ke tempatnya Abu Ayyub. Abi yang mengatakan seperti ini, saya diperintah oleh Abdullah bin Abbas ke tempatnya Abu Ayyub Al-Ansori. Fawajatuhu yaghtasilu bainal qarnain. Saya menjumpai Abu Ayyub. Waktu itu Abu Ayyub sedang mandi di antara dua tiang. Dua tanduk, maksudnya dua tiang. Dan waktu mandi Abu Ayyub itu ditutupi dengan kain. Jadi biar tidak terlihat oleh orang lain, ada kain yang dibentangkan di depannya atau di sebelah kanan atau kirinya. Nah, terus Abu Ayyub mandi di dalam tutup itu sehingga orang lain tidak melihat. Fasalam tu alaihi, saya uluk salam kepada Abu Ayyub, assalamualaikum. Nah, kemudian Abu Ayyub bertanya, man hadza, siapa ini? Yang uluk salam ini siapa? Nah, saya mengatakan, ana Abdullah ibnu Hunain. Saya Abdullah ibnu Hunain. Saya oleh Abdullah bin Abbas diutus untuk ketemu engkau. Saya bertanya pada engkau Abu Ayyub, bagaimana Rasul membasuh kepalanya dalam keadaan Rasul itu ihram. Membasuh kepala termasuk mandi terus membasuh kepala. Nah, bagaimana dulu Nabi waktu ihram, Nabi itu membasuh kepala. Fawado'am meletakkan sopo Abu Ayyub. Fawado'am meletakkan sopo Abu Ayyuba, Abu Ayyub, yadahu pada tangannya Abu Ayyub, ala saubi pada pakaian. Fatokto'ahu menurunkan sopo Abu Ayyub hu pada pakaian. Hatta bada sehingga tampak li bagiku Abi apa roksuhu kepalanya Abu Ayyub. Nah, kemudian Abu Ayyub meletakkan tangannya pada pakaian ini yang menutupi tadi. Abu Ayyub menurunkan pakaian itu, diturunkan sedikit sampai kepalanya Abu Ayyub kelihatan pada saya. Atau sampai saya melihat kepalanya Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub waktu mandi ditutupi dengan kain. Nah, Abi salamnya di luar kain itu. Terus Abu Ayyub menurunkan sedikit. Jadi kain yang tadinya menutupi terus diturunkan sedikit sampai kepalanya kelihatan. Sumakola kemudian berkata Abu Ayyub,
li insanin pada manusia. Manusia ini yang membantu mandinya Abu Ayyub. Ya subuh yang menuangkan sopo insan alaihi pada Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub berkata, usbub, menuangkanlah engkau. Jadi Abu Ayyub merintah pada manusia yang menuangkan air pada Abu Ayyub. Karena Abu Ayyub waktu mandi itu enggak sendirian, ada orang lain yang menuangkan air pada Abu Ayyub. Nah, orang itu diperintah, usbub, tuangkanlah air itu. Tuangkan air. Fasobba menuangkan siapa insan ala rosi pada kepalanya Abu Ayyub. Summa harroka kemudian menggerak-gerakkan sapa Abu Ayyub roksau pada kepalanya Abu Ayyub atau rambut kepalanya biadaihi pada atau dengan kedua tangannya Abu Ayyub. Prakteknya fa'akbala menghadapkan sapa Abu Ayyub bihima pada kedua tangan wa adbaro dan membelakangkan sapa Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub perintah pada manusia yang menuangkan air. Perintahnya Abu Ayyub, usbub, tuangkanlah air ini. Nah, kemudian insan itu menuangkan air ke kepalanya Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub menggerak-gerakkan tangannya pada rambut kepala. Setelah kepalanya itu air dituangkan di rambut kepala, kemudian kedua tangannya Abu Ayyub menggerak-gerakkan rambut kepala. Nah, prakteknya kedua tangannya Abu Ayyub ini dimajukan dan juga dimundurkan. Jadi setelah kepala ini air dituangkan di kepala, nah terus kedua tangannya ini menggerak-gerakkan rambutnya Abu Ayyub yang di kepala dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Jadi digerak-gerakkan. Waqala dan berkata Abu Ayyub, hakadha demikian ini, ra'aituhu melihat aku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu mengerjakan siapa Nabi. Ya beginilah dulu saya melihat Nabi mengerjakan ya seperti ini. Jadi dalam keadaan ihram, waktu mandi, ini mandi biasa, waktu mandi itu boleh membasuh kepalanya. Bahkan boleh juga menggerak-gerakkan, menggosok-gosok rambut kepalanya sehingga kulit kepala ini terasa dingin. Jadi digosok-gosok. Tapi dengan catatan, ya jangan sampai ada rambut yang rontok. Karena kalau sampai merontokkan rambut nanti kena dam atau kena fidyah. Jadi boleh dalam keadaan ihram, mungkin ya panas, sumuk, terus mandi. Bahkan dalam mandi itu membasuh kepala, menggosok-gosok rambut yang di kepala itu boleh. Tapi jangan sampai ada rambut yang rontok atau yang tercabut dari kepala. Al-kuhlu, memakai celak, wal hijamah dan cantuk atau bekam lil muhrim bagi orang yang ihram. Dalam keadaan ihram
memakai celak dan juga bekam atau canduk. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Ayyub ibni Musa an Nubaihi ibni Wahbin an Aban ibni Utsman an Abi qala berkata Abi qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhrim di dalam masalahnya orang yang ihram atau urusannya orang yang ihram. Idastaka ketika sakit siapa orang yang ihram roksahu pada kepalanya muhrim wa ainaihi dan kedua matanya muhrim ayudhammida mengolesi siapa muhrim huma pada kedua mata bisobirin dengan celak sobir. Nah, celak sobir ini celak yang untuk mengobati mata atau bisa menjadikan lebih terang dalam mata atau memandang. Nabi bersabda tentang orang yang berpakaian ihram, baik ihram umroh maupun ihram haji. Ketika orang yang ihram itu kepalanya sakit atau kedua matanya sakit, orang yang ihram itu boleh mengoleskan celak sobir pada kedua matanya. Mengobati yang sakit itu boleh. Kalau yang sakit kepalanya berarti kepala umpama dicantuk atau dibekam itu boleh. Tapi ya tadi dengan catatan jangan sampai di situ memotong rambut atau mencabut rambut, nanti kena dam. Kalau yang sakit kedua matanya boleh diobati dengan celak sobir. Jadi yang dicelak itu bukan alisnya, tapi di pinggiran mata ini untuk mengobati yang mata yang sedang sakit. Dan celak sobir ini juga tidak wangi. Ini terbuat dari batu ya, jadi nggak wangi. Nah, kalau sekarang obat itu sudah bermacam-macam, tinggal mana yang cocok. Yang penting tidak wangi baunya, itu boleh mengobati mana saja yang sakit dalam keadaan ihram. Hadatsana Khalid Ibnu Makhladin hadatsana Sulaiman Ibnu Bilalin an Alqamah bin Abi Alqamah an Abdurrahman al-A'raj an Ibni Buhainah radhiyallahu anhu qala berkata Ibni Buhainah ihtajama cantuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan Nabi iku muhrimun keadaan ihram. Bilahyi Jamal di Lahyi Jamal. Ini nama tempat. Fi wasati roksihi di tengah kepalanya Nabi. Nabi dalam keadaan ihram pernah cantuk waktu Nabi berada di Lahyi Jamal. Nabi cantuk, yang dicantuk itu pas tengah kepalanya. Karena yang sakit itu kepalanya, seperti kepalanya pusing atau cenut-cenut, nah, kemudian dibekam pas kepalanya. Asalkan tidak sampai mencabut rambut atau memotong rambut. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Abdur Razzaq qala hadatsana Ma'marun an Qatadah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama cantuk siapa Nabi. Wa huwa dan Nabi iku muhrimun keadaan ihram.
ala dhuhri qodami, atas punggung telapak kakinya Nabi, min was'in, dari penyakit. Was'in itu penyakit seperti rematik. Karena ada apa penyakit bihi pada Nabi. Nabi dalam keadaan ihram, Nabi cantuk. Yang dicantuk itu telapak kaki bagian atas. Karena telapak kaki itu sakit. Jadi seperti rematik atau ya agak apa ya, kejulinu. Nah, kemudian di bagian itu, bagian telapak kaki yang atas dicanduk. Berarti boleh orang yang ihram itu canduk, tinggal yang sakit bagian tubuh yang mana itu boleh, asalkan ya tadi tidak sampai memotong rambut atau mencabut rambut. Babuman, babnya orang ahala yang membaca talbiyah, siapa orang mulabid dan dengan melengketkan rambut. Jadi rambut ini dilengketkan karena nanti waktu ihramnya ini masih lama, biar rambut ini tidak rontok atau tidak tercabut. Maka rambut ini dilengket dengan minyak apa yang bisa membuat rambut ini lengket. Ini karena ihramnya ini waktunya masih lama. Hadatsana Asbahu akhbarana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syabin an Salim an Abi radhiyallahu anhu qala, berkata Abi, sami itu mendengarkan aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhillu, membaca talbiyah, siapa Nabi, mulabbidan, orang yang melengketkan rambut. Jadi rambut ini dikasih minyak yang bisa membuat rambut ini lengket, kempel kalau istilah Jawanya, sehingga nanti kena angin atau apa nggak sampai rontok, nggak sampai tercabut. Nah, karena lamanya ihram, biar nanti rambutnya ini tidak tercabut atau tidak apa itu namanya patah atau apa, sehingga dilengketkan. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang, apa ma fit talbiyati, di dalam talbiyah. Haddatsana Ahmad ibnu Mani'in haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar anna talbiyatan Nabi, sesungguhnya talbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kanat, ada apa talbiyah, iku labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalaka labbaik, innal hamda wa ni'matalak wal mulk la syarikalak. Inilah yang dimaksud talbiyah. Nah, talbiyah ini dibaca dari mikot sampai dalam perjalanan dari mikot menuju Masjidil Haram, terus dibaca. Nah, begitu mau tawaf, saat akan mengusap Hajar Aswad, mau mengawali tawaf, nah, bacaan talbiyah ini sudah selesai. Nah, kemudian nanti waktu mau wukuf ke Arafah atau kembali wukuf dari Arafah dalam perjalanan juga membaca talbiyah. Labbaik, iya, atau dalem.
Maksudnya ini ajabtu da'wataka. Saya mengabulkan panggilan engkau, atau saya menjawab panggilan engkau. Karena orang yang haji itu kan dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah. Lah begitu yang diundang sudah sampai di Mekah atau mau datang ke Mekah, nah orang yang dipanggil mengatakan labbaik, dalem, karena dipanggil oleh Allah. Dalem, iya. Allahumma ya Allah, labbaik, dalem. Labbaik, dalem, atau iya. La syarika, tidak ada sekutu. Laka bagi engkau Allah. Labbaik, dalem. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Wa ni'mata, dan kenikmatan iku laka. Laka bagi engkau Allah. Wal mulka, dan kerajaan. La syarika, tidak ada sekutu. Laka bagi engkau. Ini talbiyahnya Nabi yang tadi dibaca mulai dari mikot sampai mau tawaf di Baitullah. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang, apa ma fi fadlit talbiyati, di dalam keutamaannya talbiyah. Haddasana Hanadun, haddasana Ismail ibnu Ayyashin, an Umarota ibni Ghaziyah, an Abi Khazimin, an Sahli bin Sa'din, qala, berkata Sahl, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada orang Islam, yulabbi, membaca talbiyah, siapa muslim, illa labba, kecuali membaca talbiyah, siapa man, orang ini maksudnya makhluk, an yaminihi, di sebelah kanannya mukmin, wasimalihi, dan sebelah kirinya mukmin. Muslim, bukan mukmin, muslim. Rupanya atau bayane min hajarin, dari batu, au syajarin, atau pohon, au madarin, atau brongkalan tanah. Brongkalan tanah itu ya tanah yang apa itu namanya, terputus-putus, itu brongkalan. Hatta yang koti'a, sehingga putus apa al-ardu, bumi, min hahuna, dari sana timur, wahahuna, dan sana barat. Nabi bersabda, tidak ada orang Islam yang membaca talbiyah kecuali makhluk yang di sebelah kanan kirinya orang Islam itu juga membaca talbiyah. Ikut membaca talbiyah. Yang dimaksud makhluk di sini ya batu-batu itu ikut membaca talbiyah. Pohon-pohon atau tanah-tanah yang pecah-pecah itu, brongkalan-brongkalan, itu juga membaca talbiyah. Sampai bumi ini putus di sebelah timur dan di sebelah barat. Istilahnya sampai di ujung dunia timur, di ujung dunia barat, semua makhluk termasuk ya batu, tanah, pohon, itu ikut membaca talbiyah. Inilah kefadolannya talbiyah. Begitu orang yang umroh atau orang yang haji membaca talbiyah, semua makhluk ikut
membaca talbiyah sampai habisnya dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini. Kalau orang Jawa mengatakan sampai geduknya bumi timur dan bumi barat. Semua makhluk yang ada di situ ikut membaca talbiyah. Babu raf'i sauti, bab mengeraskan suara at-talbiyata pada talbiyah. Waktu membaca talbiyah itu dengan suara yang keras. Tapi ini bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan, jangan keras-keras dalam membaca talbiyah. Cukup didengarkan dirinya sendiri. Kalau yang laki-laki ya dengan suara yang keras. Hadatsana Ali bin Muhammadin, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Abdillah bin Abi Labidin, anil Muttalib ibni Abdillah ibni Khantobin, an Khalad ibni Sa'ib, an Zaid ibni Khalidin al-Juhani. Qala berkata Zaid, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'ani datang nih kepadaku Nabi, siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala berkata siapa malaikat Jibril, ya Muhammad, mur, memerintahlah engkau Muhammad, ashabaka pada beberapa sahabatmu, fal yarfa'u agar mengeraskan mereka sahabat, aswatahum pada beberapa suara mereka, bit talbiyati dengan talbiyah, waktu membaca talbiyah. Fa innaha sesungguhnya talbiyah iku min syiaril hajj, termasuk tanda-tandanya haji. Nabi bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku, malaikat Jibril memerintah kepadaku, wahai Muhammad, perintahlah sahabat-sahabatmu agar mereka mengeraskan suaranya di dalam membaca talbiyah. Karena talbiyah itu termasuk tandanya haji. Jadi talbiyah itu tandanya haji atau tata cara haji. Maka di dalam membaca talbiyah dengan suara yang keras. Babu qat'il muhrim, bab putusnya orang yang ihram. Putusnya ini maksudnya selesainya orang yang ihram at-talbiyata pada membaca talbiyah. Idza roma, ketika akan melempar siapa muhrim, jamratul aqobah pada jumroh aqobah tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Selesainya orang yang ihram di dalam membaca talbiyah ketika orang yang ihram itu akan melempar jumroh aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Akhbarana Hannad ibnu Sari an Abil Ahwas an Husaifin an Mujahidin an Ibni Abbasin qala berkata bin Abbas, qala berkata sepal Fadlu ibnu Abbasin, Fadl ibnu Abbas, kuntu ada aku Fadl ikut ridfa Rasulillah, boncengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng Rasul, Nabi di depan, Fadl di belakang. Dari Masy'aril Haram menuju Mina, Nabi memboncengkan Fadl.
Famazil itu tidak henti-henti aku. Fadl iku asma'uhu mendengarkan aku hu pada Nabi yulabbi membaca talbiyah siapa Nabi hatta roma sehingga melempar siapa Nabi jamrotal aqobah pada jumroh aqobah. Falamma roma maka ketika melempar siapa Nabi kotoa maka putus atau memutus siapa Nabi at-talbiyata pada talbiyah. Memutus maksudnya selesai. Tidak henti-henti saya mendengarkan Nabi membaca talbiyah. Jadi mulai Masy'aril Haram sampai Mina dalam perjalanan itu tidak henti-henti Nabi membaca talbiyah. Sampai Nabi melempar jumroh Aqobah. Begitu Nabi melempar jumroh Aqobah, Nabi menghentikan di dalam membaca talbiyah. Sudah tidak membaca talbiyah lagi. Jadi kalau dari Miqat itu membaca talbiyah terus sampai masuk Masjidil Haram. Begitu mau mengusap Hajar Aswad untuk memulai tawaf itu selesai dulu membaca talbiyah. Sampai nanti sa'i Safa Marwah. Nah begitu mau wukuf ke Arafah, perjalanan dari Mekah ke Mina terus nanti ke Arafah, itu dalam perjalanan ya terus membaca talbiyah. Begitu wukuf di Arafah, doa-doa, selesai wukuf, matahari sudah tenggelam pada tanggal 9, untuk mau bermalam di Muzdalifah, itu juga dalam perjalanan membaca talbiyah. Nanti dari Muzdalifah, mau ke Mina, dalam perjalanan juga membaca talbiyah. Begitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10, sudah selesai membaca talbiyah. Babun ini bab. Mata kapan ya ketau memutus, maksudnya menyudahi, menyelesaikan siapa al-mu'tamiru orang yang umroh at-talbiyata pada membaca talbiyah. Orang yang orang yang umroh, kapan orang itu menyelesaikan atau menyudahi membaca talbiyah? Berhentinya atau selesainya membaca talbiyah itu kapan? Haddasana Musaddadun, haddasana Husyaimun, ani bin Abi Layla, an Ata'in, ani bin Abbasin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, yulabbi membaca talbiyah siapa al-mu'tamiru orang yang umroh, hatta yastalima sehingga mengusap siapa orang yang umroh al-hajaru pada Hajar Aswad. Maksudnya ini ketika akan memulai tawaf. Orang yang umroh dari Miqat itu terus membaca talbiyah sampai masuk Masjidil Haram. Begitu mau memulai tawaf, diawali dengan mengusap Hajar Aswad. Nah, di situ orang yang umroh selesai membaca talbiyah. Babud doa, babnya doa inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Doa masuk masjid. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ismail ibnu Ibrahim wa Abu Muawiyah an Laitsin an Abdillah bin Hasan an umihi dari ibunya Hasan
an Fatimata binti Rasulillah, dari Fatimah anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Fatimah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala, ketika masuk siapa Nabi al masjidah, pada masjid, yaqulu, berdoa siapa Nabi. Begitu kaki kanan sudah mulai masuk ke masjid, Nabi berdoa, Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah, dengan nama Allah, wassalamu, dan semoga keselamatan, ala Rasulillah, kepada utusannya Allah. Allahumma ya Allah, ighfir, mengampunilah engkau Allah, li, kepadaku, dzunubi, pada dosa-dosaku, waftah, dan membukalah engkau Allah, li, untukku, abwaba rahmatika, pada beberapa pintu rahmat engkau. Nabi ketika masuk masjid, Nabi membaca doa Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, semoga keselamatan tetap tercurahkan pada utusannya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah beberapa pintu rahmat engkau untukku. Nah, ini dalam penulisannya ya seperti ini. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi di dalam praktek berdoa itu boleh ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam hadisnya penulisannya seperti ini sudah benar, nggak usah ditambahi. Tapi dalam membaca, dalam berdoa itu ditambahi sholawat. Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan ketika keluar siapa Nabi, keluar dari masjid, qala, berdoa siapa Nabi, Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ya Allah, ighfir, mengampunilah engkau Allah li, kepadaku, dzunubi, pada beberapa dosaku, waftah, dan membukalah engkau Allah li, untukku, abwaba fadlika, pada beberapa pintu kefadolan engkau Allah. Ketika Nabi keluar dari masjid, Nabi berdoa Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, semoga keselamatan tetap atas Rasulillah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukalah beberapa pintu kefadolan engkau untuk kami. Ini juga sama seperti yang atas tadi. Jadi setelah Bismillah wassalamu ala Rasulillah, di dalam membacanya itu ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u, berdoa, inda ru'yatil bait, ketika melihat Baitullah, Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, terus berdoa. Akhbarana Amru bin Aliin qala haddatsana Abu Asimin qala haddatsana Ibnu Jurayjin qala haddatsani Ubaidullah ibnu Abi Yazid anna Abdurrahman ibn Tariq ibni Alqamah iku akhbarahu
menghabari sapa Abdurrahman hu pada Ubaidullah an umihi dari ibunya Abdurrahman anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi idza jaa ketika datang siapa Nabi makanan pada tempat fi dari Ya'la di rumahnya Ya'la istaqbala menghadap siapa Nabi al kiblata ke kiblat. Kiblat berarti ya Ka'bah, Baitullah, wada'a dan berdoa siapa Nabi. Ketika Nabi datang di tempat yaitu di rumahnya Ya'la. Ya'la ini punya rumah di Mekah yang dekat Masjidil Haram. Nah, begitu Nabi berada di rumahnya Ya'la, Nabi bisa melihat Ka'bah dari rumahnya Ya'la. Terus Nabi berdoa. Ini terutama berdoanya ini ketika pertama kali orang itu melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, terus menghadap Ka'bah, kemudian berdoa. Nah, adapun doanya di dalam melihat Ka'bah ya ada di hadis berikutnya ini. Hadatsana Muhammad ibnu Musa al-Aili al-Abali al-Mufassir. Hadatsana Umar ibnu Yahya al-Abali. Hadatsana Asim ibnu Sulaiman al-Kuzi. An Zaid ibni Aslam an Abi Tufail an Hudzaifah ibni Asid. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ada siapa Nabi idza nadzara ketika melihat siapa Nabi ilal bait pada Baitullah qala berdoa siapa Nabi Allahumma zid baitaka hadza tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Inilah doa melihat Ka'bah. Allahumma ya Allah zid menambahlah engkau Allah baitaka pada rumah engkau hadza yang ini yaitu Baitullah. Apanya? Tasyrifan kemuliaannya, wa ta'ziman dan keagungannya, wa takriman dan kemuliaannya, wa birron dan kebaikannya, wa mahabatan dan kewibawaannya. Ya Allah, rumahmu ini Ka'bah atau Baitullah, tambahlah mulianya, agungnya, kebaikannya, dan kewibawaannya. Sehingga terus bertambah mulianya, keagungannya, kemuliaannya, dan kebaikannya, serta kewibawaannya. Akhbarana Abu Bakri ibnul Hasan al-Qadi. Hadatsana Abul Abbas al-Asom. Amba'ana Rabi' Amba'ana Syafi'i. Amba'ana Sa'id ibnu Salim Ani bin Jurej. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa Nabi idza ra'a ketika melihat siapa Nabi al-baita pada Baitullah, rafa'a mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi, waqala dan berdoa siapa Nabi,
Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan. Allahumma ya Allah, zid, menambahlah engkau Allah, hadzal baita, pada ini Baitullah, apanya, tasyrifan, kemuliaannya, wa ta'dhiman, dan keagungannya, wa takriman, dan kemuliaannya, sama dengan tasyrifan, takriman, wa mahabatan, dan kewibawaannya. Nabi ketika melihat Baitullah, Nabi mengangkat kedua tangannya sambil menghadap ke Baitullah. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, Baitullah ini atau rumah ini tambahlah kemuliaannya, keagungannya, kemuliaannya, dan kewibawaannya. Wazid, dan menambahlah engkau Allah, man, kepada orang, syarafahu, yang memuliakan siapa orang, hu, pada Baitullah, wa karomahu, dan sama ini memuliakan siapa orang, hu, pada Baitullah, mimman, dari orang, hajjahu, yang haji siapa orang, hu, pada Baitullah, awi tamarohu, atau umroh siapa orang, hu, pada Baitullah. Tambahlah tasyrifan, kemuliaannya, wa takriman, dan kemuliaannya, wa ta'ziman, dan keagungannya, wa birron, dan kebaikannya. Ya Allah, orang yang memuliakan Baitullah, yaitu orang yang haji atau orang yang umroh, tambahlah kemuliaannya orang itu, keagungannya orang itu, dan kebaikannya orang itu. Jadi Baitullahnya juga didoakan, dan orang yang mengagungkan kepada Baitullah, baik orang yang haji maupun yang umroh, juga didoakan. Tambah mulia, tambah keagungannya dan kebaikannya. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang. Kaifa, bagaimana, at-tawafu, tawaf. Bagaimanakah tawaf itu? Tawaf itu maknanya berkeliling atau berputar. Jadi mengitari Baitullah. Itu bagaimana prakteknya? Haddasana Mahmud ibnu Ghailan, haddasana Yahya ibnu Adam, akhbarana Sufyan ats-Tsauri, an Ja'far bin Muhammadin, an abihi, an Jabirin, qala, berkata Jabir, lamma qadima, ketika datang siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Makkata, pada Makkah, dakhala, masuk siapa Nabi, al-masjidah, pada masjid, Masjidil Haram. Ketika Nabi sampai di Makkah, lalu Nabi masuk ke Masjidil Haram. Nah, seperti hadis yang atas tadi, sebelum masuk Masjidil Haram,
ya berdoa dulu, doa masuk masjid. Fastalama lalu mengusap siapa Nabi al-hajar pada hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam yang ada di sudut Ka'bah. Sumamaldo, kemudian terus siapa Nabi terus berjalan ala yaminihi ke kanannya Nabi. Faromala, lari-lari kecil siapa Nabi, bahasa Jawanya ngincik, salasan 3 putaran. Wamasya dan berjalan biasa siapa Nabi arba'an 4 putaran. Setelah masuk Masjidil Haram, kemudian Nabi mengusap Hajar Aswad. Jadi tawaf di Baitullah itu diawali dari Hajar Aswad. Kalau bisa yang mencium, nggak bisa mengusap atau isyarah ke Hajar Aswad. Nah, setelah mengusap Hajar Aswad, kemudian berjalan ke arah kanan. Untuk 3 putaran yang pertama, lari-lari kecil. Jadi habis ngusap Hajar Aswad, terus lari-lari kecil ke kanan mengelilingi atau mengitari Baitullah. Jadi berjalannya ini ke kanan, berlawanan pada arah jarum jam. Jadi lari-lari kecil 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran. Jadi tawaf di Baitullah itu 7 putaran. Yang 3 putaran awal lari-lari kecil, yang 4 putaran setelahnya itu berjalan biasa. Summa ata, kemudian datang siapa Nabi al-maqam pada makom Ibrahim. Makom ini bukan makam, bukan kuburan, tapi batu yang dulu waktu Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, batu ini untuk tempat berdirinya Nabi Ibrahim, karena bangunannya ini sudah tinggi. Kalau nggak ada batu, atau kalau sekarang ya andang atau tangga, itu tangannya nggak sampai, maka terus Ismail membawa batu, diletakkan di bawah tembok Ka'bah, Nabi berdiri di atas batu itu. Itu yang disebut makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Faqala, membaca siapa Nabi, membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ini surat Al-Baqarah 125. Wattakhidhu, dan mengambillah kamu sekalian, maksudnya menggunakanlah kamu sekalian min makom Ibrahim, dari makom Ibrahim musola, tempat sholat. Setelah Nabi tawaf di Baitullah 7 putaran, diawali dari Hajar Aswad, nanti 7 putaran berakhir ya di Hajar Aswad. Kemudian Nabi mendatangi makom Ibrahim. Di makom Ibrahim Nabi membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Gunakanlah makom Ibrahim ini tempat sholat. Terutama ya sholat tawaf. Karena sholat itu atau tawaf itu ya sak sholatnya. Sholat di belakang makom Ibrahim itu sudah rangkaian dari tawaf. Satu rangkaian.
Fasolla lalu sholat sapa Nabi ini 2 rakaat. Wal makomu dan makom Ibrahim bainahu antara Nabi wa bainal bait dan antara Baitullah. Sampai di makom Ibrahim kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Kalau di hadis yang lain, waktu itu yang dibaca Nabi, rakaat pertama itu surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Waktu itu yang dibaca Nabi surat itu. Dan praktek sholatnya yaitu wal makomu bainahu wa bainal bait. Makom Ibrahim itu antara Nabi dan antara Baitullah. Misalnya ini gambaran saja. Misalnya antara makom dan Baitullah ini jaraknya katakan mungkin 3 meter. Nah, Nabi nanti sholat di belakang makom itu ya 3 meter. Sehingga makom itu antara Nabi, antara Baitullah. Tapi ini tidak mutlak, harus seperti ini tidak. Apalagi kalau sekarang pas musim haji atau umroh yang orangnya sudah jutaan seperti itu. Misalnya umpama sholatnya itu toh sampai keluar dari Masjidil Haram itu masih sah karena banyaknya orang sehingga tawafnya itu yang penting sholatnya itu yang penting tetap di belakang makom walaupun jauhnya mungkin agak jauh bahkan sampai mungkin keluar dari Masjidil Haram ya tetap sah. Suma'ata kemudian datang sama Nabi Al-Hajar pada Hajar Aswad ba'dal rok'atain setelah sholat 2 rakaat. Pas salamau maka mengusap sama Nabi pada Hajar Aswad. Setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, Nabi datang lagi ke Ka'bah terus mengusap Hajar Aswad. Sumakoroja kemudian keluar sama Nabi, keluar dari masjid. Ila sofa menuju bukit sofa. Adunuhu menyangka aku Jabir hu pada Nabi kola membaca ayat sopa Nabi inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi sebelum Nabi itu naik ke atas bukit sofa, Nabi membaca ayat dulu. Inna sofa punya bukit sofa wal marwah dan marwah iku min sya'airillah termasuk tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Itulah tawaf di Baitullah dan tawaf sa'i antara sofa marwah. Babun ini bab kaifa bagaimana karena ada opo bad'ur romal pertamanya lari-lari kecil. Bad'u bukan bada'u tapi bad'u. Bagaimana awalnya atau sejarahnya kok ada lari-lari kecil itu bagaimana? Hadatsana Sulaiman bin Harbin hadatsana Hamad ibn Zaid an Ayyub an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas qadima datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabat-sahabat Nabi dari Madinah datang ke Mekah, Nabi dan sahabatnya. Faqala berkata selalu musyrikuna orang-orang musyrik. Kejadian ini waktu ini umroh qadha. Umroh qadha itu umroh nyaur. Waktu tahun 6 Hijriah, Nabi dan sahabat kan mau umroh, terus terhalang di Hudaybiyah, gagal umroh, terus mengadakan
perjanjian dengan orang musyrik secara tertulis boleh masuk Mekah tahun berikutnya, berarti tahun 7 Hijriah. Nah, ini Nabi dan sahabatnya itu datang ke Mekah untuk nyaur umroh yang tahun 6 itu gagal umroh. Tahun 7-nya nyaur umroh. Faqala berkata wal musyrikuna, orang-orang musyrik Mekah, anausnya Muhammad iki ya ketemu datang sama Muhammad alaikum pada kamu sekalian orang musyrik. Wa qad awahanahum, dan sungguh memayahkan, membuat payah, capek kepada mereka opo huma Yasrib, panasnya Madinah, Yasrib ke Madinah. Nabi dan para sahabat datang ke Mekah untuk umroh. Nah, orang-orang musyrik menghina atau menyaksikan kekuatan Nabi dan sahabat. Orang musyrik ngomong dengan yang lain, ini Muhammad datang pada kalian, Muhammad dan sahabatnya datang ke sini, sedangkan panasnya Madinah itu sudah membuat mereka berat atau payah. Apa ya kuat nanti mereka tawaf di Baitullah. Mereka baru datang dan panasnya Madinah itu sudah membuat mereka ini payah. Fa'amaruhu, maka perintah kepada mereka sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayar mulu, agar lari-lari kecil mereka al-aswato pada beberapa putaran as-salasah yang 3, wa ayyamsu, dan supaya berjalan biasa mereka sahabat ma baina ruknain, apa-apa di antara 2 sudut, yaitu rukun Yaman dan Hajar Aswad. Walam yang naghu, dan tidak mencegah pada Nabi apa ayak murahum, perintah seorang Nabi pada mereka sahabat ayar mulu, agar ngincik mereka sahabat al aswato pada beberapa putaran, kullaha, kesemuanya putaran, maksudnya 7 putaran itu, ilal ibqaq, kecuali kasihan alaihim, atas mereka sahabat. Ibqaq itu cara Jawane welas, kasihan. Jadi karena sudah disangsikan oleh orang musyrik tentang kekuatan Nabi dan sahabat, dan waktu itu Nabi dan sahabat memang benar-benar capek karena menempuh perjalanan jauh, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat waktu tawaf di Baitullah 3 putaran yang pertama atau yang awal itu supaya ngincik 3 kali, dan supaya berjalan biasa nanti antara 2 sudut Ka'bah, yaitu rukun Yaman dan Hajar Aswad. Karena waktu berjalan biasa ini orang musyrik nggak melihat. Nah, misalnya orang musyrik itu ada di sebelah barat. Ini misalnya rukun Yaman, ini Hajar Aswad. Nah, saat lari-lari kecil itu, waktu di sini lari-lari kecil kan dilihat oleh orang musyrik, menunjukkan kekuatan para sahabat. Lari-lari kecil, tapi nanti kalau sudah dari rukun Yaman, orang musyrik nggak melihat, berjalan biasa, jalan biasa sampai Hajar Aswad. Nah, begitu lewat Hajar Aswad, orang musyrik kan melihat, lari-lari lagi, berarti menunjukkan kekuatannya. Nah, adanya Nabi itu mencegah untuk 7 kali putaran itu lari-lari kecil,
Ya Nabi karena kasihan pada mereka sahabat. Atau Nabi tidak melarang sahabat untuk ngincik atau lari-lari kecil di semua putaran. Nabi tidak melarang sahabat lari-lari kecil di setiap putaran, kecuali adanya Nabi mencegah ya karena Nabi itu kasihan pada mereka. Jadi adanya Nabi tidak memerintah sahabat itu lari-lari kecil di 7 putaran itu karena Nabi kasihan pada sahabat. Pancen ya atau memang sahabat itu ya capek betul. Nah nanti kalau disuruh lari-lari kecil 7 putaran bisa-bisa pingsan. Begitu melihat sahabat ada yang pingsan, orang musyrik kan tambah bangga mereka, tambah menghina. Maka hanya diperintah 3 putaran saja yang lari-lari kecil. Itu pun kalau pas dilihat oleh orang musyrik, kalau nggak dilihat ya berjalan biasa. Adanya tidak disuruh lari-lari kecil 4 putaran, 7 putaran, ya karena Nabi kasihan pada sahabat itu. Jadi ini ada keterangan tambahan. Tadi hadisnya Ibnu Abbas ini, tadi yang lari-lari kecil 3 putaran setelah sampai di rukun Yaman Hajar Aswad berjalan biasa. Nah sekarang ini sudah dimansuh ini, sudah dimansuh. Yang yang berjalan biasa itu dari rukun Yaman sampai Hajar Aswad karena nggak dilihat oleh orang musyrik terus berjalan biasa. Untuk 3 putaran yang awal kan lari-lari kecil, tapi setelah rukun Yaman sampai Hajar Aswad berjalan biasa karena nggak dilihat orang musyrik, itu sudah dimansuh. Praktek itu dimansuh. Nah karena waktu Nabi tawaf qodok tahun 7 ini, atau yang dimansuh ya ini, waktu Nabi tawaf qodok tahun 7 ini, praktek berjalannya dari rukun Yaman Hajar Aswad ini dimansuh. Nah pada waktu haji wada itu tahun 10 Hijriah. Nah berjalan biasa 3 putaran itu ya seluruh 3 putaran. Seluruh 3 putaran itu lari-lari kecil itu. Mulai dari rukun Yaman Hajar Aswad tetap lari-lari kecil. Ini praktek pas haji wada tahun 10. 3 putaran lari-lari kecil itu seluruhnya tetap lari kecil, walaupun dari rukun Yaman sampai Hajar Aswad tetap lari-lari kecil. Bisa dipahami? Jadi pada waktu umroh qodho, umroh nyaur tahun 7 Hijriah, prakteknya Nabi kan menyuruh sahabat 3 putaran awal kan lari-lari kecil. Ya kan? Tapi sampai rukun Yaman Hajar Aswad berjalan biasa. Karena saat itu tidak dilihat oleh orang musyrik. Juga istilahnya itu menghemat tenaga, berjalan biasa. Begitu kelihatan orang musyrik, lari-lari kecil lagi. Begitu orang musyrik nggak melihat, mulai dari Hajar Aswad rukun Yaman berjalan biasa. Nah praktek ini dimansuh. Yang berjalan biasa dari rukun Yaman Hajar Aswad ini dimansuh. Karena yang dipraktekkan Nabi pada tahun 10 pas haji wada, tawaf di Baitullah awal 3 putaran itu semua lari-lari kecil. Tidak ada dari rukun Yaman Hajar Aswad berjalan biasa, sudah nggak ada. Itu yang terakhir dipraktekkan oleh Nabi pas tahun 10 haji wada.
Sedangkan umroh qadha kan tahun 7. Dan Nabi perintah waktu lari-lari kecil ada berjalannya biasa itu untuk menghemat tenaganya sahabat. Nabi kasihan gitu. Karena benar-benar capek dan sudah disaksikan oleh orang musyrik kekuatannya itu. Maka saat dilihat oleh orang musyrik menunjukkan kekuatannya, lari-lari kecil untuk 3 putaran itu. Tapi waktu nggak dilihat oleh orang musyrik, sudah tertutup Ka'bah. Waktu rukun Yaman Hajar Aswad lari berjalan biasa. Nah, praktek yang berjalan biasa ini sudah dimansuh. Karena yang terakhir dipraktekkan Nabi waktu haji wada, 3 putaran tawaf di Baitullah yang awal itu seluruhnya lari kecil. Sudah nggak ada yang berjalan biasa. 3 putaran yang lari kecil itu seluruhnya. Bisa dipahami ya? Bagus timbabir romal, bab disenanginya melempar lari-lari kecil. Romal itu lari-lari kecil fit tawaf, di dalam tawaf sa'i Safa Marwah. Fit tawaf, di dalam tawaf saja. Tawaf wal umroh, dan umroh maksudnya tawaf untuk umroh. Wa fit tawafil awal, dan di dalam tawaf awal minal haji, dari haji. Bab disenangi itu maksudnya disunahkan atau sunnahnya ngincik pada waktu tawaf tok. Yang tadi tawaf sa'i diganti, berarti fit tawafi di dalam tawaf tok. Kan ada orang hanya tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah, gandengannya tawaf itu rangkaiannya itu sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, itu sudah rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Jadi disunahkannya ngincik lari-lari kecil ya 3 putaran di Baitullah itu saat tawaf saja, atau tawaf untuk umroh, tawaf untuk umroh. Itu 3 putaran yang awal juga disunahkan ngincik. Wa fi tawafil awal minal haji, dan juga tawaf awal dari haji. Istilahnya itu tawaf qudum. Waktu tawaf awal untuk haji ya 3 putaran di Baitullah itu disunahkan lari-lari kecil. Tawaf biasa ya 3 putaran itu lari-lari kecil. Tawaf untuk umroh ya lari-lari kecil 3 putaran yang awal. Dan tawaf qudum untuk haji, tawaf begitu datang terus tawaf untuk haji itu juga disunahkan lari-lari kecil 3 putaran. Hadatsana Abdullah bin Umar bin Abdan al-Ju'fi, hadatsana Ibnu Mubarak, akhbarana Abdullah an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, romalan ngincik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hajar, dari hajar aswad ilal hajar, sampai hajar aswad salasan 3 putaran. Ini waktu tawaf di Baitullah kan 7 putaran. Mulainya tawaf itu dari hajar aswad, ngincik lari-lari kecil mengitari Baitullah sampai hajar aswad lagi 3 putaran. Dari hajar aswad sampai hajar aswad 3 putaran itu ngincik lari-lari kecil. Wa masa, dan berjalan biasa sebenarnya arba'an 4 putaran. Yang 4 putaran ya berjalan biasa. Nah, ini baik umroh tawaf biasa, atau tawaf untuk umroh, atau tawaf qudum untuk haji. Hadatsana Ibrahim bin Munzir, hadatsana Anas bin Iyadin an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
iku kana ada sapa nabi idza tawafa ketika tawaf sapa nabi bil bait di Baitullah, tawafal awal pada tawaf awal. Tawaf awal itu ya tawaf kudum. Begitu datang terus tawaf selamat datang, itu haji ya, datang ke Mekah untuk ibadah haji. Begitu datang terus tawaf, itu namanya tawaf awal, tawaf kudum. Yakub ngincik sapa nabi atau lari-lari kecil sapa nabi salah satu tawafin pada 3 putaran. 3 awal putaran di Baitullah itu lari-lari kecil. Wayamsi dan berjalan biasa sapa nabi arba'an 4 putaran. Wa ana dan siang nabi ku kana ada sapa nabi yas'a sa'i sapa nabi. Sa'i ya lari-lari kecil. Batnal masil pada tempatnya banjir, maksudnya dalam jurang. Idza tawafa ketika tawaf sapa nabi, tawaf sa'i baina Safa wal Marwah. Dan waktu nabi tawaf sa'i antara Safa Marwah, pas di dalam jurang nabi itu juga lari-lari kecil. Kalau sekarang yaitu ditandai lampu hijau sampai lampu hijau berikutnya. Dari Safa mau ke Marwah ada lampu hijau ngicip sampai lampu hijau sana berjalan biasa. Dari Marwah mau kembali ke Safa sama, asalnya jalan biasa sampai lampu hijau lari-lari kecil sampai lampu hijau berikutnya berjalan biasa. Babut takbiri, babnya mengucapkan takbir. Indar rukni di sisi sudut Hajar Aswad. Haddatsana Musaddadun haddatsana Khalid bin Abdullah haddatsana Khalid al-Hazza an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala tawaf sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil baiti di Baitullah ala ba'ir, naik seekor onta. Karena waktu itu masih memungkinkan naik onta. Kullama ata ketika telah sampai siapa Nabi arrukna pada sudut Hajar Aswad, asyara Nabi isyarat ilahi pada sudut bisyai'in dengan sesuatu. Yang dimaksud syai' adalah tongkat. Tongkat yang kebetulan waktu itu dibawa Nabi. Karena ada apa tongkat indahu di sisi Nabi. Wa kabbara dan Nabi mengucapkan takbir. Jadi Nabi waktu tawaf itu naik onta, begitu mendekati Hajar Aswad, Nabi tidak turun dari atas onta, tapi Nabi tetap di atas onta, sambil mengisyaratkan tongkatnya itu ke arah Hajar Aswad, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Haddatsana Abu Abdullah Al-Hafiz Amba'a Abu Bakar rupani Ahmad bin Ja'far bin Hamdan haddatsana Abdullah yakni Ibnu Ahmad bin Hanbal haddatsani Abi haddatsani Ismail yakni Ibnu Ulayyah an-Nafi' qol berkata Nafi' karena ada siapa yang Ibnu Umar fadzakara maka menyebutkan siapa Nafi' al-hadis pada hadis ini. Qala berkata siapa Nafi' summa yadkhulu kemudian masuk siapa Ibnu Umar Makkah ke Makkah duhan di waktu duha. Jadi duhan itu harokatnya tidak berdiri tapi harokatnya fathatain. Harokatnya itu fathatain, 2 fathah. Bayati datang siapa Ibnu Umar al-baita ke Baitullah. Fayastalimu maka mengusap dia al-hajar aswad. Wa yaqulu dan mengucapkan dia bismillah wallahu akbar. Jadi waktu mengusap itu membaca bismillah wallahu akbar. Seandainya tanpa bismillah juga tidak apa-apa. Mengusap langsung Allahu akbar. Babuman babnya orang lam yastalim yang tidak mengusap dia illa rukna ini kecuali 2 sudut al-yamaniyah ini arah Yaman keduanya.
ketika tawaf di Baitullah yang diusap hanya sudut Hajar Aswad dan sudut Yaman. Haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi haddatsana Laisun an Ibnu Syihab an Salim an Ibnu Umar lam ara, aku tidak melihat Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahu Nabi mengusap minal bait dari Baitullah illa ruknain, kecuali dua sudut al-Yamannya ini yang arah Yaman keduanya, yaitu sudut Hajar Aswad dan sudut Yaman. Rawahul Bukhari Kitabul Hajj diganti Rawahu Abu Dawud Kitabul Manasik. Bukhari dengan Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud Kitabul Haji diganti Kitabul Manasik. Babu taqabil hajar, babnya mengecup Hajar Aswad. Haddatsana Ahmad bin Sinan haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Warqa akhbarana Zaid bin Aslam an abihi qala ra'aitu, aku melihat Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabbala, mengecup dia al-hajar, Hajar Aswad. Wa qala, dan berkata dia Umar, laula, seandainya tidak ada anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka, mengecup siapa Nabi kepada engkau batu, ma qabbaltuk, maka tidak mengecup aku kepada kamu. Aku tak sudi mengecup kamu karena kamu hanyalah sebongkah batu. Haddatsana Musaddadun haddatsana Hamad bin Zaidin anil Zubair bin Arabi qala, berkata sahabat Zubair, salah bertanya siapa rajulun, seorang lelaki. Yang dimaksud rajul ini Zubair bin Arabi itu sendiri. Berarti Zubair bin Arabi menceritakan dirinya sendiri. Bertanya Ibnu Umar pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anis tilamil hajar, tentang mengusap Hajar Aswad. Pokoknya berkata siapa Ibnu Umar, ra'aitu, aku melihat Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu, Nabi mengusap pada Hajar Aswad, wa yuqabbilu, dan Nabi mengecupnya. Qala, berkata siapa? Zubair atau rajul. Qultu, berkata aku, araita, bagaimanakah pendapat engkau Ibnu Umar, in zuhimtu, jika terdesak aku? Bagaimana pendapat kamu jika aku akan mengusap Hajar Aswad, kemudian aku terdesak sehingga aku tidak bisa mengusap? Araita, bagaimanakah pendapat kamu? Araitu juga dia araita. Bagaimanakah pendapatmu in hulibtu, jika terkalahkan aku? Bagaimana pendapat kamu jika aku akan mengusap tapi terkalahkan oleh dorongan orang lain sehingga aku nggak bisa mengusap? Allah berkata siapa Ibnu Umar, ij'al, menjadikanlah kamu araita, pada kalimat araita atau pada lafaz araita bil Yamani, di Yaman. Tapi karena Zubair ini bertanya dan bertanya dengan mengatakan araita, bagaimana pendapat kamu kalau saya begini? Bagaimana pendapat kamu kalau saya begini? Nah, karena ngomong araita itu artinya Ibnu Umar mengatakan ij'al araita bil Yaman. Kata-katamu araita itu buang jauh-jauh, buang ke Yaman sana. Kata-kata kamu araita itu buang jauh-jauh, buang ke Yaman. Maksudnya kamu jangan mengatakan araita. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Jangan begitu. Jadi pokoknya ikuti sunnah Nabi gitu aja. Bahwa mengecup itu adalah sunnah Nabi, ikuti gitu aja. Gak usah pakai bertanya, bagaimana pendapat kamu kalau saya begini, bagaimana? Gak usah begitu. Buang jauh-jauh kalimat araita itu. Yang penting ikuti sunnah Nabi.
Ra'aitu, aku melihat Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu, mengusap siapa Nabi pada Hajar Aswad, wa yuqabbilu, dan Nabi mengejuknya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah. Istirahat, persiapan bangun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.